Angkot itu. Jadi belum berani berangkat. Kalau mau tahu tuh dari mana lihatnya nanti? Dari teman bus tuh. Aplikasinya namanya teman bus. Ya. Ya. Jadi belum bisa jalan hari ini, Pak. Bisa jalan, Hari ini. Hari ini belum. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku mau menunjukkan kepada kalian tempat pemberhentian dari teman bus listrik koridor 3 Surabaya di Terminal Bungurasi. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Video ini aku ambil hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Jadi rencananya itu aku mau mencoba bus ini menuju ke tempat kerja di daerah Kertajaya. Tepatnya di dekat dengan halte Konimer ya, sekitar situ. Nah ternyata pada hari itu, hari Kamis itu, busnya masih belum bisa beroperasi karena adanya penghadangan dari angkot di sekitar Kenjeran. Ini aku mencoba mencari tempat pemberhentian bus listriknya. Ternyata salah ya, karena memang ini aku kurang konsentrasi. Saat itu ada pekerjaan yang harus aku lakukan ya. Jadinya agak oleng ya. Tempat busnya itu berada di daerah bus kota atau lajurnya bus kota yang dulu menjadi tempat pemberhentian dari bus kota Damri. Dulu kan ada bus kota Damri ya, yang harga tiketnya itu kalau tidak salah 5.000 sampai 7.000 rupiah. Melewati rute Surabaya Bus R1 ke arah Rajawali. Jadi dulu sebelum aku itu menggunakan Surabaya Bus, biasanya kalau ke tengah kota Surabaya itu menggunakan bus Damri ya, yang ngetemnya itu lama, bisa sampai setengah jam sampai 1 jaman. Nah ini aku berjalan menuju ke pemberangkatan dari bus kota. Jadi kalau kalian dari luar kota Surabaya yang mau naik bus listrik teman bus koridor 3 ini menuju ke arah Mer, kemudian Uner, lalu ke Kenjeran, silahkan langsung menuju ke pemberangkatan bus kota menuju ke lajurnya bus Damri yang dulu di paling pojok ya, paling pinggir sendiri. Di situ nanti akan berjejer bus listrik ini. Jadi karena operatornya ini Damri ya, kalau nggak salah, maka mungkin menggunakan lajur yang sama dengan bus yang Damri dulu, bus kota yang dulu sebelum sekarang sudah ditiadakan. Nah, video ini aku ambil sekitar pukul 7:30 pagi. Jadi masih cukup pagi. Karena itu busnya belum beroperasi karena adanya penghadangan tadi katanya. Tapi setelah itu saat siang harinya, saat saya kerja ya, saat aku kerja, melihat media sosial sebentar ternyata sudah jalan lagi. Jadi video ini itu adalah real kondisi pada saat bus listriknya itu belum bisa beroperasi karena adanya penghadangan tadi. Tapi kalau sekarang, kalau tak lihat di beberapa media sosial dan teman yang menggunakan bus ini sudah beroperasi lagi ya, jadi sudah normal kembali. Untuk ini ya, di sini ini ya adalah tempat pengisian dari bus listriknya. Saya kurang paham juga berapa lama waktu pengisiannya dengan bus besar itu. Kalau kalian tahu dalam waktu berapa lama bus listrik itu bisa
penuh ya baterainya, atau dalam 1 jam itu bisa mengisi berapa persen, entah 20%, entah 30%. Kalau ada yang tahu silahkan komentar ya. Nanti kapan-kapan kalau saya ada waktu mungkin akan memberitahu kepada kalian tentang pengisian bus listrik. Tapi biasanya kalau seperti itu kan nggak boleh divideokan ya. Jadi bagi yang tahu saja silahkan kalian komentar dalam waktu 1 jam itu bisa mengisi berapa persen, atau untuk fullnya dari kosong ya hampir kosong listriknya itu berapa persen. Nah ini yang kataku tadi ya, tempat atau lajurnya dari bus listrik yang dulu digunakan oleh bus kota Damri di paling ujung ya, di paling ujung sendiri. Di sini masih ada beberapa bus kota yang masih eksis seperti ke Terminal Beratang, kemudian ke JMP, ya ke Wilangon dan sebagainya. Nah, ini masih kosong tetapi di belakang itu sudah tampak bus listriknya mulai berjalan mendekati lajur yang akan digunakan. Ya ini soalnya jalurnya itu kurang aman, lagi ada komplainan dari angkot itu, jadi belum berani berangkat. Kalau mau tahu itu dari mana lihatnya itu? Dari teman bus tuh, aplikasinya namanya teman bus ya. Ya, Jadi belum bisa jalan hari ini, Pak? Hari ini? Hari ini belum bisa jalan. Kira-kira kapan? Nggak tahu ya? Belum tahu, ini masih dirapatkan sama dari pihak angkotnya Makasih juga. ya. Oh, Karena gitu. belum ada, kemarin kan ada demo dari angkotnya. Oh gitu ya. Mau ke UNER soalnya, ya udah. Oh iya. Ya wis Mas, makasih ya. Ya kalau Surabaya bus nanti bisa oper. Tapi kan sampai ITS saja, yang mau ke UNER kampusnya kan nggak bisa. Enggak, Surabaya bus. Nah. Masnya nanti turun halte mana Kaliasin. Heeh. Kalau enggak sebelum Kaliasin itu ada halte kiri jalan. Iya, iya, TP. tahu. KMC Nanti kan. nanti naik Surabaya bus. Yang dari? Yang warnanya merah Surabaya bus itu. Iya, Nah, itu nanti langsung turun UNER. kampus C kan? Yang Di MER. Oh, yang di MER. Iya, kan biasanya kan pakai Surabaya bus yang itu. Iya. Kan sekarang nggak ada, Oh, ini kampus B ya. Yang Iya. Utama kampus Makanya kan B ya. kemarin katanya kan pakai ini. Iya, ini Iya. kebetulan ada masalah. Jadi nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Oh gitu. Ya wis Mas, makasih ya. Ya, sama-sama. Nah itu tadi ya, dari petugasnya bilang bahwa ada crash dengan angkotnya. Ternyata dari informasi lagi ya yang tak baca itu, ini saya juga tidak tahu di lapangan seperti apa, terjadi kesalahpahaman antara angkot dengan bus listrik ini. Jadi dikiranya bus ini itu berjalan dari Kenjeran lalu menuju ke arah JMP kalau nggak salah ya. Pokoknya yang sama dengan rute angkot. Padahal bus ini kan lewatnya kan lewat MER, tidak sampai ke JMP. Jadinya ada salah paham. Mungkin sekarang sudah dikondisikan, sudah dibuat musyawarah, akhirnya bisa berjalan normal kembali. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah kota atau pemerintah daerah yang akan mengoperasikan bus semacam ini sebelum benar-benar di launching ke masyarakat. Kalau bisa hal-hal di luar teknis seperti ini itu diselesaikan dahulu. Jadi kalau ada angkot yang bersinggungan, kalau ada halte yang belum pas atau ada hal apapun, itu lebih baik diselesaikan dulu, baru kemudian dilakukan seremonial, nari-nari, joget-joget, maksud saya bukan nari-nari, nyanyi-nyanyi atau apapun. Nah lalu di launching ke masyarakat. Jadi masyarakat itu tahu kalau sudah di launching itu kan artinya sudah siap beroperasi. Tapi kalau seperti ini jadinya ya ada yang kecewa, ada yang bingung juga. Kok sudah di launching tapi masih belum bisa beroperasi secara normal. Ini busnya akhirnya berjajar dulu ya di belakangnya. Mungkin ini masih menunggu keputusannya. Tapi kalau tak lihat di media sosial tadi itu sekitar jam berapa ya, 10-an itu sudah mulai jalan kembali. Jadi ini akhirnya aku karena keburu kerja ya, sudah ditunggu oleh rekan kerja aku, maka aku akhirnya memutuskan untuk naik Surabaya Bus lanjutan Semanggi dan minta dijemput di tempat halte. Siap naik, turun bayar ya.
ini berlaku nih 2 jam, satu tiket 2 jam. Sebenarnya informasi mengenai rutenya ini juga masih belum jelas. Artinya masih banyak masyarakat yang bingung. Tadi kan ada Surabaya Bus yang di depan itu yang biasanya. Lalu ada bus listrik. Lah itu bedanya apa? Banyak masyarakat yang belum paham seperti ibu tadi itu. Ya akhirnya ibu ini ikut dengan aku naik Surabaya Bus yang rute ini. Kalau nggak salah ibunya itu juga mau ke arah Mer ya. Tapi nggak tahu nanti gimana jadinya. Pokoknya ikut bus ini. Nah akhirnya ini aku naik bus ini dulu untuk sementara waktu sambil menunggu busnya itu berjalan kembali. Bagi kalian yang ingin naik bus ini, usahakan mencari informasi di media sosial baik Twitter, baik Instagram atau apapun ya yang update itu di Twitter biasanya. Apakah busnya itu jalan atau ada kendala dan sebagainya. Karena kalau kita sudah tahu kan bisa antisipasi. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.